Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Kanzu. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan membacakan buku untuk kalian. Buku kali ini akan saya baca tentang Fawaidul Fawaid, tentang ketaatan kepada Allah, penenteраman jiwa dan raga. Hampir serupa seperti buku Sayyidul Khatir yang pertama kali atau video pertama yang saya upload. Tapi coba kita rasakan lagi tentang buku ini. Semoga bisa mengisi jiwa kita dari kekosongan. Ketaatan kepada Allah, penenteраman jiwa dan raga. Pembahasan pertama tentang pentingnya menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah tauhid yang tersirat pada bahasan sebelumnya adalah hati tidak akan tenang, tentram dan damai kecuali dengan bersambung dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman hati kalau kita tidak terpaut tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan serta keinginan terhadap sesama makhluk tidak boleh ditujukan kepada zatnya, karena tidak ada yang boleh diinginkan dan dicintai karena zatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu pasti akan berpulang kepadanya. Mustahil apabila segala sesuatu berakhir kepada dua zat berbeda, sebagaimana mustahilnya penciptaan makhluk oleh dua zat yang berbeda. Maka itulah, siapa saja yang kecintaan, keinginan, kehendak dan ketaatannya ditujukan kepada selain Allah, misalnya semua itu sia-sia dan lenyap begitu saja. Bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dibutuhkannya. Sebaliknya, siapa saja yang cinta, harapan dan kecemasannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan keberkahan darinya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, kelezatan dan kenikmatan dalam segala sesuatu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bentuk tauhid kita kepada Allah tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, maka hubungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kedua, aturan di balik perintah dan musibah. Seorang hamba Allah tidak akan terlepas dari perintah dan musibah darinya. Ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan pertolongan dia ketika menerima perintah. Sedangkan tatkala mendapat musibah, ia membutuhkan uluran kasih sayangnya. Kasih sayang didapatkan hamba sewaktu ditimpa musibah sebanding dengan kadar perintah Allah yang dikerjakannya. Jadi kita akan mendapatkan suatu kebaikan ketika kita pun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Jika dia melaksanakan perintah itu secara sempurna, lahir dan batin, niscaya ia akan mendapatkan hasil sayang secara lahir dan batin. Wow. Akan tetapi apabila perintah itu dilaksanakan dalam bentuk lahirnya saja, tanpa mencakup hakikatnya, niscaya ia hanya akan memperoleh kasih sayang lahiriah, namun sedikit sekali kasih sayang batiniah yang diraihnya. Wow. Jadi kalau kita melakukan ibadah, itu ada ibadah batiniah, ada ibadah jasad. Jadi ketika kita melakukan jasad, sholat saja, tapi tidak dirasakan dengan batin, maka kita akan mendapatkan balasan untuk jasad saja, dapat olahraga saja. Tapi kalau kita dengan batin kita, maka batin kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang secara batin, pembahasan ketiga. Apabila Anda bertanya, seperti apakah kasih sayang secara batin yang diperoleh hamba ketika ditimpa musibah, maka kami jelaskan sebagai berikut. Kasih sayang secara batin adalah sesuatu yang akan mencipta ketenangan dan kedamaian, serta menghilangkan keresahan dan kegundahan, dan juga keluh kesah dari hati seseorang hamba ketika ditimpa suatu musibah. Pada kondisi demikian, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya dengan penuh rasa hina, lalu memandangnya
dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah menyibukkan dirinya dari kepedihan deritanya. Keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah Subhanahu wa taala membuat tidak merasakan lagi pahitnya musibahnya. Ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang suka atau tidak suka mesti menjalani takdir Rabbnya. Apabila ridho akan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keridhoannya. Namun apabila ia tidak ridho, maka kemurkaan hanyalah yang akan diperolehnya. Kasih sayang secara batin ini merupakan buah dari muamalah batiniyah. Kasih sayang batin yang disebutkan sebelumnya, semakin solih batinnya, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin berkurang kasih sayang, semakin berkurang kesolihan batinnya, maka semakin berkurang kasih sayang secara batin yang diraihnya. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Siapa yang diridhoi akan mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang benci akan mendapatkan kebenciannya. Maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyatakan diri telah beriman pasti akan Allah uji. Dan Allah ingin mengetahui di antara kita, dan Allah pasti akan tahu siapa di antara kita yang benar-benar dalam beriman kepada Allah dan berdusta dalam keimanannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan dengan jasad dan batinnya, maka Allah akan membalas pula dengan kebaikan jasad dan juga batinnya. Dan barang siapa yang menjalankan ibadah hanya jasad saja, misalkan sholat, hanya sholat tanpa lurus hatinya, hanya mengerjakan kewajiban saja, maka dia akan mendapatkan olahraga saja, tapi batinnya tidak mendapatkan ketentraman. Ketika kita berpuasa hanya jasad saja, maka kita akan merasakan kesehatan jasad saja, sedangkan batin tidak merasakan kenikmatannya. Maka sayang sekali ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disertakan jasad dan batinnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjadikan kita orang-orang yang terus menyatu antara jasad dan batin. Karena di dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala seruan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah, Rasul menyeru kepada kalian kepada lima yuhyikum, yang memberikan kehidupan kepada kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah sesungguhnya Allah memisahkan antara hati dan hambanya. Semoga kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan bersegera melakukan suatu kebaikan dengan batin kita dan juga dengan raga kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila terlalu banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.